Nah, karena waktu saya masuk ke sana itu pernah dipegang, dikerak baju, mau dibuang di laut. Nah, ternyata karena sabun ini sabun Harmoni, baunya kayak jeruk, kayak bau apel, nah dikira ini makanan, jadi dimakan. Ya mungkin mereka mau menghargai kita sebagai tamu, Ustaz. Iya. Diaduklah dengan sendok kayu. Anjing lewat, dipukul pantatnya, pak gitu loh, Ustaz, ya kan. Habis itu pakai ngaduk lagi. Saya ingat waktu itu 3 kali ya kan, habis ngaduk pukul lagi karena anjingnya dekat lagi. Nah, setelah masak, Iya. itu dihidangkan kepada kita, ya kan, "Ayo kita makan." Iya, terus? Jadi teman-teman nanya, "Ustadz gimana?" "Makan kalau begitu." "Kenapa?" Allah itu yang maha, ya kan, seperti itu. Untuk bisa masuk ke pedalaman, itu rel kos mau perjalanan saja ke sana. Pulang pergi itu tidak cukup 7 juta, Ustaz. Nggak main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'in ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa Lasnas Dewan Dakwah Sinema Indonesia, pada sore ini kita kedatangan tamu dari jauh ya, dari Morowali Utara. Namanya Ustadz Sugiyatno SH. Beliau adalah dai yang telah bertumus-lumus ya, bergelut lama dengan dakwah sejak tahun 2000-an ya di Morowali. Nah, kita kedatangan beliau dan pengalamannya tentu sangat menarik dan kita bisa mengambil nanti inspirasi atau hikmah dari perjalanan dakwah beliau ya. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Ustadz gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustadz? Amin, amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi datang ke sini kapan Ustadz? Ya, kalau nggak salah sudah sepekan ya. Sepekan ya. Alhamdulillah. Iya, jadi kita pengen Ustadz ya, terutama anak-anak muda ya, karena di Dewan Dakwah ini banyak dai-dai muda dan di tanah air juga banyak ya. Ustadz mungkin nanti bisa memberikan pengalaman dakwahnya ya, termasuk lika-likunya dan juga inspirasinya lah ya, untuk kita ambil bersama hikmahnya. Sebelumnya Ustadz dulu lahir di Bali ya? Saya lahir di Bali, Iya. di Gilimanuk ya desanya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Denpasar, Bali. Pendidikan di Bali? Pendidikan di Bali pernah SD di Bali, ya kan, tetapi SMA juga tamatnya di Bali. Perguruan tinggi? Perguruan tingginya di Universitas Muhammadiyah Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Terus Ustadz pernah pesantren? Saya enggak punya latar belakang pesantren. Bukan ya? Pendidikan semuanya pendidikan umum, SD, SMP, SMA, Iya. perguruan tinggi. Nah, ini gimana ceritanya kok Ustadz menggeluti dakwah nih? Ya, memang ini bagi saya ya mungkin unik, tapi bagi saya juga seorang yang bersyukur ya. Saya 8 bersaudara. Saya anak keempat, di bawah saya perempuan. Orang tua saya kedua-duanya ini orang kuno. Orang kuno kalau orang Jawa bilang. Orang yang tahu penjajahan. Tentu perjalanan suka duka hidup itu ya intinya jauh ya kan daripada orang-orang tua pada umumnya. Tetapi yang saya syukuri bahwa orang tua itu bisa menyekolahkan anak. Ya kan, walaupun dari segi latar belakang pendidikan agama jauh. Seperti itu. Karena orang tua, khususnya bapak, meninggal, kakek itu usia masih 9 tahun kalau tidak salah. Dan kemudian menjadi tulang punggung keluarga di zaman itu. Sehingga tidak mendapatkan pendidikan agama. Ya kan seperti itu. Dan termasuk kami sebagai anak-anaknya cuma hanya sebatas bagaimana anak ini bisa sekolah. Ya kan seperti itu. Yang mengaji ala kadarnya. Nah, sehingga
dari 8 bersaudara mungkin cuma saya yang bergelut di bidang agama. Itu juga karena lahir dari kesadaran sendiri, Ustaz. Ya kan seperti itu. Ustadz mulai ada kesadaran agama ini kapan? Apakah sejak remaja atau mahasiswa atau? Tentunya sejak remaja. Karena mungkin latar hidup masih kecil yang beda di zaman anak-anak sekarang ya. Saya ini anak-anak yang lahir tahun 70-an. Ya kan. Tentunya dengan kondisional orang tua seperti itu. Jadi masih SD pun kita sudah belajar mandiri, Ustaz. Ya kan. SMP kita sudah bekerja, sekolah ngambil kerja gitu. Pernah juga setelah tamat SMP berhenti, ya kan, 1 hampir 2 tahun, habis itu nanti lanjut lagi sekolah SMA, ya kan, dalam arti ya berjuang lah. Iya. Itu gambarannya. Ya kemudian Ustadz belajar agamanya ke siapa? Ke kiai atau ke pesantren Ya, atau ke? belajarnya sih otodidak, Kak. Otodidak ya. Otodidak. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan mau membaca itu loh. Oh gitu. Mau membaca, kemudian suka menghadiri liko-liko ya kecil ya. Iya. Seperti itu. Itu aja. Oh gitu, liko-liko ya. Jadi banyak ustadz-ustadz juga dong yang Ya, kenal. ya intinya kenal ustadz-ustadz di daerah saja. Kita kan umpamanya dengar ceramah, guru ngaji, ya kan. Apalagi masih di zaman saya kan kadang-kadang guru ngaji ini kalau di Sulawesi ya harus mengeluarkan biaya. Kami tidak mampu itu, jadi cuma lewat jendela gitu aja dengar. Nah kemudian coba merangkai, oh begini pengaji ini. Itu aja Ustaz. Iya kemudian Ustadz bergerak dalam bidang dakwah langsung ke masyarakat ya. Baik mungkin lewat ceramah atau khotib atau itu mulai kapan? Kalau itu saya masuk umur kurang lebih sekitar umur 19 ya. Itu saya sudah mulai berani tampil. Oh gitu, kita mahasiswa itu berarti? Belum. Belum ya? Saya nanti Nah, kuliah itu sudah berumah tangga. oh gitu. Jadi di sana saya ini ya mungkin referensinya suka membaca aja. Nah kemudian karena sering ikut-ikut liko itu, nah kadang-kadang ya namanya di kampung gitu, Iya. tahu-taunya disuruh imam gitu. Iya. Nah tahu-taunya suatu ketika ada orang pas nggak ada khotib ya kan, Iya. mau tidak mau akhirnya coba sikit dulu yang naik gitu. Iya. Saya lebih akrab dengan sebutan sikit dulu. Sikit ya. Sudah naik, Iya. akhirnya menjadi kebiasaan kemudian. Tambah mencari literasi-literasi. Ya hampir semua buku hampir rata-rata saya baca. Oh gitu. Baca buku-buku ya baik itu di tingkat organisasi Muhammadiyah, di NU, ya kan. Kemudian ya kan pokoknya namanya buku-buku saya baca. Saya enggak tahu dulu waktu masih remaja kan. Ini buku ini enggak. Yang penting baca aja. Iya. Kemudian Ustadz mulai kenal dengan Dewan Dakwah Mulai kenal kapan? Dewan Dakwah tentu ada historis latar belakang sejarah. Pertama dulu tahun 96 ada keinginan si mondok gitu. Mau belajar ya kan. Yang waktu itu terbayang adalah Hidayatullah. Nah karena saya kemudian sering membaca buku-buku majalah Hidayatullah pada waktu itu. Nggak sempat mondok ya Hidayatullah 96 itu kemudian diajak sekalian merintis Hidayatullah di Kabupaten Banggai. Pada waktu itu ada Ustadz Rasid Ridho sebagai orang yang diutus dari Balikpapan. Dan waktu itu di zaman pemerintahan Bupati Kabupaten Banggai, Pak Sudarto, kebetulan orang Jawa. Nah disitulah kemudian saya masuk dalam satu organisasi yang namanya pertama kali itu adalah Hidayatullah. Merintis kan tahun 96 bersama Rasid Ridho. Kemudian habis itu di tahun 29 kalau tidak salah ya, menjelang tahun 2000, saya merintis dakwah di satu wilayah masyarakat suku Bajo, namanya Desa Jaya Bakti, di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Yang mana
Itu juga dapat sentilan dari Bupati Kabupaten Banggai pada waktu itu, Pak Sudarto. Karena akrab, subuh itu sering sholat di musolah rujak, ya diskusi masalah problematika umat. Dia pernah nyentil, kalau ada dai masuk di Kampung Bajo Jaya Bakti ini bagus sebenarnya. Tapi dia melihatnya ke saya. Disinggung ini. Terus Ya suatu ketika saya ke sana. Ternyata kampung itu luar biasa dari segi yang negatif ya. Nah, karena waktu saya masuk ke sana itu pernah dipegang dikerak baju, mau dibuang di laut. Saya dakwah di tempat itu, saya mendirikan yayasan, namanya Yayasan Istiqomah, khusus untuk menangani masyarakat Bajo pada waktu itu. Tahun 2001 saya mendirikannya. Dan alhamdulillah pendiri Yayasan Istiqomah ada prasasti lah di sana. Punya madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah di situ dari Istiqomah tadi ini. Nah, kemudian ya kalau perjalanan dakwah di sana, cara saya ndak dakwah langsung ke Kampung Bajo. Cuma saya mikir, orang Bajo ini apa ya kegiatannya? Oh, ternyata di laut. Oh, mereka suka cari kerang. Jadi saya dakwah di situ dengan cara membeli kulit kerang. Dari kulit kerang itu saya mempelajari karakteristik masyarakat suku Bajo ini, wataknya gimana sih? Kok suaranya besar-besar? Banyak minta maaf. Kalau sudah di atas jam 9 kadang-kadang buka baju ya kan gitu loh. Nah, kemudian kalau pergi ke laut, oh ternyata enggak sehari sampai 2-3 hari gitu biasanya. Nah, ini saya belajar. Nah, dari situlah kemudian saya mengenal setiap warga di masyarakat Bajo Jaya Bakti itu. Ada yang 3 kepala rumah tangga dalam satu rumah. Seperti itu. Bagaimana ya kan dalam kehidupan sehari-hari dalam satu rumah seperti ini ada sekian kepala rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian saya dakwah di sana, tetapi kemudian bergeser dakwah ke daerah Morowali pada waktu belum Morowali Utara Mas. sebentar Ustaz, ke Bajo dulu. Berarti Bajo waktu itu sebelum Ustaz datang itu enggak Islam ya? Belum Islam? Muslim. Kalau masyarakat Bajo 100% Muslim. Ya Muslim. Oh, Nah, gitu. waktu itu di zaman itu kurang lebih desa itu jumlahnya 17.000 jiwa. Banyak ya. Banyak, bahkan sampai dijuluki pulau terpadat nomor 2 di dunia, saking padatnya. Padatnya ya. Karena pulaunya kecil. Nggak ada pagar di sana, Ustaz. Oh, gitu. Cuma batu karang ungkul gitu. Batu karang. Tapi keislamannya gimana? Mereka sholat atau enggak? Nah, keislamannya, kalau keislaman bagus. Cuma dari segi kenakalan remaja segala macam. Nah, kemudian dakwah di sana itu juga menggandeng dengan teman-teman jemaah tabligh ya, yang dari masjid ke masjid itu. Ya, kemudian bisa mengajak mereka cinta dengan masjid. Oh, gitu. Seperti Alhamdulillah. Terus Ustadz kan dirikan madrasah ya? Ya saya Katanya. enggak. Iya tadi. Oh, saya punya lembaga pendidikan. Iya, pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah Iya. Sanawiyah. Oh ya, itu mereka pada sekolah di situ? Ya, pada sekolah di situ. Banyak? Banyak, walaupun di sana itu SD di satu desa itu ada 2, ditambah SD-nya kita ya kan Madrasah Ibtidaiyah jadi 3, seperti itu. Dan kemudian karena konsep dakwah yang saya lakukan itu saya diterima di tengah-tengah mereka. Begitu hari ini saya buka Yayasan Istiqomah pas tahun ajaran baru, ya orang-orang tua juga memasukkan muridnya ke sekolah kita. Padahal sekolahnya cuma Bali Desa. Nanti ada acara rapat ya libur gitu loh. Iya. Ya, tapi alhamdulillah animonya masyarakat luar biasa. Bahkan sampai sekolah negeri ya kan kewalahan siswanya, ya sudah dibagi aja gitu loh. Ustadz dakwah di Bajo itu berapa tahun? Intinya dakwah di Bajo itu sebelum ya tahun 2000, 2001 ya kan. 2002 tetap masih ke sana inten ya kan. Ketika nanti saya mulai ada
panggilan dakwah menurut saya, bahasa saya begitu. Iya. Melihat daerah Morowali pada waktu itu, maka penting bagi saya untuk ke Morowali, Oh gitu. seperti itu. Akhirnya ke Morowali. Tapi istiqomah tetap jalan, ada amanah saya berikan kepada orang. Seorang guru juga yang mengajar anak-anak ini. Di sana ada Pak Jaria Latif, ya Kak, untuk di SD, kemudian untuk Madrasah Sanawiyah itu ada namanya Pak Usmin Doke. Dari dakwah Ustadz Sutarni beberapa tahun lamanya itu di Baju, ada nggak perubahan masyarakat ke arah yang baik? Ya alhamdulillah sangat positif. Kemudian ya memang dakwah-dakwah awal banyak masalah yang harus kita selesaikan. Karena kan satu desa yang di lingkar merah, baik di tingkat kepolisian, dan menjadi catatan khusus gitu. Ketika kemudian kami masuk di sana, merubah stigma yang tadinya punya catatan merah pelan-pelan hilang. Karena mereka kemudian bisa dibina, ya kan, dia bisa diajak masuk masjid, dan kemudian yang tadinya nakal-nakal, ya kan, bisa diajak kepada arah yang lebih baik. Akan tetap baik ya. Seperti Ya baik. Kemudian Ustadz ke Morowali. ke Morowali. Utara ya. Tahun berapa itu? Ke Morowali Utara itu waktu masih suka perjalanan ekspedisi, Ustaz. Ya kan ibaratnya apa, ekspedisi dakwah ke daerah-daerah pesisir. Iya. Daerah-daerah pesisir itu juga mendampingi seperti teman-teman di jemaah tabligh itu. Karena teman-teman di jemaah tabligh itu kalau mereka ada masalah suka berkomunikasi. Oh masuk di satu daerah ini ada tantangan. Nah kita dicari kata-kata, Ustaz bagaimana nih solusinya? Ya sudah saya datang ya. Itulah. Dan itu kemudian menjadikan apa ya, seperti kalau di daerah ketika ada masalah-masalah di daerah, hanya kita sering diundang untuk menjadi mediatorisasi konflik. Ya seperti konflik-konflik ya kan yang terjadi di sana. Kan begitu Ustaz. Di Morowali mayoritas Islam juga? Kalau Morowali waktu itu ya kan, Iya. ya memang jumlah muslim lebih besar. Tetapi ketika mekar, Morowali melahirkan Morowali Utara, nah tentu Morowalinya tetap mayoritas, tapi Morowali Utara enggak seperti itu lagi. Minoritas. Nah intinya mau dibilang minoritas, ya kan, enggak juga, tetapi ya kan secara melihat tata kelola pemerintahan, ya kan segala macam, ya mereka lebih dominan. Gitu aja. Ustadz berarti dakwah di Morowali Utara? Ya. Morowali pada waktu itu. Morowali. Iya. Morowali. Sekarang Morowali Utara. Sekarang sudah mekar jadi Morowali Utara. Ustadz di Morowali Utara sekarang. Ya. Morowali. Nah dakwahnya dalam bentuk apa Ustadz di sana? Ya kalau saya dakwahnya sih pada dasarnya ke daerah pesisir jalan-jalan Ustadz. Kemudian juga mengikuti ya kan gerakan-gerakan jemaah tabligh seperti itu. Nah di sini poin positifnya apa? Ya banyak orang kemudian yang tadinya tidak cinta masjid. Itu positifnya seperti itu. Dan kemudian masuk ke pedalaman ya ketika ada orang-orang pedalaman yang turun dari pedalaman ke daerah pesisir kan. Ada di sana namanya pasar setiap bulan sekali. Nah, jadi orang-orang pedalaman itu turun ya ibaratnya seperti barter lah. Perdagangan kadang-kadang pola barter. Ya kan hasil hutan seperti getah damar, seperti kapas itu untuk orang baju kalau orang di pesisir untuk tambal-tambal perahu. Nah itu. Ya di Morowali Utara Ustadz selain dakwah di masjid-masjid ya di pesisir, apakah mendirikan juga sekolah atau apa? Kalau sekolah sekarang sudah mendirikan. Sudah ya. Apa tingkatannya? Kalau sekolah sekarang sudah berdiri ada 2 ya. Sekolah dasar Islam terpadu itu di daerah pedalaman di Kampung Mu'alaf Dusunulyo itu garapan dakwah yang pertama. Kemudian anak-anak yang tamat tadi ini kemudian kita buatkan sekolah di pesisir yaitu di ibu kota kecamatan. Kita ada pondok pesantren di situ. Jadi kita membuka yang namanya SMPIT, Sekolah Menengah Pertama
ya kan, Al-Muhajirin, Dewan Dakwah Morowali Utara. Muridnya berapa jumlahnya? Muridnya kalau ndak salah hari ini kan belum lama jadi Iya. mungkin sekitar 15 Ustaz. Oh, Tapi itu dari pedalaman semua. pedalaman ya. Yang di SD berapa? Yang di SD sekitar 35 kalau ndak salah laporan kemarin dari kepala sekolah. Iya, alhamdulillah. Terus melihat dakwah di Maluku Utara, Ustaz. Apa tantangannya, Ustaz? Ya, kalau tantangannya kalau pesisir, lain pedalaman. Kalau pesisir apa? Ya kalau pesisir ya kita dakwah di lingkungan kita sendiri. Ya kan, ya sebagaimana umumnya dinamika ya kan, Oh, gitu. masyarakat. Ya tentu biasanya perbedaan-perbedaan dari segi organisasi. Nah inilah yang kemudian kita mencoba dengan konsep-konsep Watasimu tadi ini. Seperti itu. Ya alhamdulillah kemudian juga walaupun di daerah pesisir ini juga ada yang muslim ya kan. Iya. Tapi kadang-kadang kan dari segi disiplin ilmu itu juga problematika. Jadi kita juga banyak buat kajian-kajian di masjid, tapi dengan cara yang arif bijaksana kan seperti itu. Karena tidak semua orang di daerah pesisir ini untuk mudah menerima perbedaan itu tidak mudah. Nah disitulah kita mencari jalan tengah. Ya sehingga saya tuh lebih suka mengatakan begini, kalau ada teman-teman berdebat, Anda benar, Anda tidak salah, Anda juga betul, itu aja. Kok bisa begitu? Iya, kan dari segi pandangan beliau seperti itu. Ya kan? Jadi kita tidak menjustifikasi. Iya. Coba nanti aja kita buka sama-sama ya kan. Begitu. Terus kalau tantangannya dari ini pedalaman? Ya kalau pedalaman, substansi yang paling berat itu adalah medan pertama. Menaklukkan medan dulu. Karena medan dakwah itu awal-awal dakwah karena kita menempuh jalan kaki dengan hutan belantara seperti itu. Ya kita tahulah, sama-sama tahu Sulawesi ibaratnya pulau di atas gunung, di atas laut kan gitu loh. Sudah listrik, Ustaz? Listrik udah ada belum? Bagaimana? Listrik udah ada belum? Belum ada Ustaz, ya kan kita ini masih jalan kaki. Di zaman itu kita juga belum ada teknologi, HP juga belum. Ya masih zaman-zamannya kalau simen itu masih C6 itu dulu, Iya. masih jadul-jadul itu. Kalau sekarang listrik ada? Listrik di pedalaman ya kita ya dengan adanya dakwah kita baru masang listrik kemarin. Oh gitu. Belum lama, belum sepekan ini. Iya. Ya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu juga belum bisa memenuhi kebutuhan. Dari dusun induk Ngoyo aja itu dari 60 kakak, itu kita baru bisa memasang panel listrik baru untuk 20 kakak. Satu masjid dan termasuk sekretariat tempat pusat pembinaan kita. Ya masih 40 lebih. Ini di desa dusun induknya. Iya. Masih ada subdusunnya. Ya kan, ada Tangkal, ada Kawiyu, ada Pada Pipih. Banyak ya kan sub dusun itu. Terus di pedalaman itu pemahaman Islamnya gimana, Ustaz? Atau mereka belum Islam atau gimana? Ya ketika awal saya ke sana kan mereka hidupnya masih hidup nomaden. Pemahamannya animisme, dinamisme, seperti itu. Intinya ya ketika saya dulu ke pedalaman itu ya minta maaf ya kan. Iya. Mereka masih ya pakai sau kalau bahasa mereka. Sau itu namanya kulit kayu pohon yang disamak, ya kan, itu kemudian dijadikan penutup. Dan dalam hal ini auratnya itu ya, seperti itu. Nah itu kondisionalnya dulu. Nah, karena mereka memang orang yang hidup monomaden dengan latar belakang, ketika melihat orang kayak kita begini, mereka merasa asing. Jadi kita ini sangat terasing di tengah-tengah mereka. Karena mereka tidak mengenal bahasa Indonesia, Ustaz. Iya. Gitu. Bahasa apa dulu? Nah, dulu waktu saya ke sana ya, saya juga tidak ngerti bahasa Indonesia, mereka juga iya saya juga mengerti mereka, bahasa mereka. Ya intinya saya mencoba lah ya kan, kalau istilahnya sering saya sampaikan kepada teman, jadi pakai bahasa apa antum di sana? Pakai bahasa hati aja, bahasa perasaan. Lihat baik-baik aja wajah romannya ya kan. Iya. Senyum-senyum ya kan. Dia ngomong apa, saya juga ngomong apa, ya kan, ketemunya di mana ndak tahu. Iya. Tapi qadarullah Ustaz, Iya. seiring perjalanan waktu,
karena saya juga menggunakan bahasa Indonesia terus kalau berbicara, Iya. mereka juga menggunakan bahasanya mereka, lama-lama mereka juga mulai tahu kosakata bahasa Indonesia, sampai tahu bahasa Indonesia, saya juga kemudian tahu bahasa mereka. Seperti itu. Terus berarti mereka, kata Ustadz tadi kan animisme, berarti mereka kemudian masuk Islam? Masuk Islam. Berapa orang? Ya, kalau dulu awal-awal, ya intinya pada masuk Islamnya mereka ini juga unik, Ustadz. Gimana? Uniknya gini, saya ini kan orang yang tidak pernah menawarkan Islam. Iya. Sejak saya berdakwah di pedalaman tuh tidak pernah, sampai hari ini tidak pernah menawarkan Islam. Cuma saya sering menyampaikan kepada teman-teman, ya kan. Ya secara pribadi saya bawa ke pedalaman tuh dakwah Islam itu cukup bawa akhlak kita aja sebagai seorang muslim. Jadi bagaimana? Kita berbagi aja. Saya bawa gula, kopi, ya kan, kemudian bawa kacang hijau, ya kan. Itulah yang kemudian saya minum kopi sama-sama, bikin kolak kacang hijau makan sama-sama. Cuma begitu aja kegiatan. Iya. Kalau saya naik ke pedalaman, tidak lebih tidak kurang. Oh gitu. Pergi ke kebunnya mereka, melihat, membersamai mereka. Seperti itu. Terus mereka tertarik Islam gimana? Ya itulah mungkin puncaknya ada acara namanya Padungku, Ustaz. Padungku itu dalam tradisi mereka adalah syukuran. Syukuran yang identik dengan panen padi. Jadi mereka itu ada tanam padi, sehingga setiap tahun mereka berpindah-pindah, itu yang bikin mereka nomaden. Nah, jadi ketika tanam padi, umurnya 6 bulan padi itu ditanam. Nah ketika sudah panen, maka mereka bersyukur. Bersyukur dengan cara masak nasi lemang, kalau kita bahasa kita, lemang itu. Tapi masaknya dari bambu semua. Ya itu kemudian ya makan bersama-sama. Ya mereka potong ayam. Jadi syaratnya motong ayam. Kalau umpamanya panen padinya 107 ikat, ya berarti dia potong ayam itu, sembelih ayam ya 7 ekor gitu loh. Bilangan-bilangan di belakangnya seperti itu. Nah itu aja. Nah kemudian ini kita kompilasi. Kompilasinya gimana? Jadi dakwah pertama itu adalah menjelaskan makna syukur. Ya seperti mereka, Padungku itu sebagai bentuk rasa syukur mereka telah panen padi. Nah saya mengkompilasi ketika mereka bertanya. Karena kita dulu itu sholat 5 waktu di pedalaman itu jadi tontonan, Ustaz. Iya. Jadi layar tancap kita. Kayak film gitu, ditonton kita dengan banyak orang, dikelilingi lagi. Iya. Seperti itu. Terus. Jadi ketika kita ruku juga ditengok dari bawah, ngapain gitu. Iya. Ya kan, mulutnya komat kamit, ya kan, seperti itu. Nah itulah yang kemudian mereka bertanya. Dari itulah saya melakukan konspirasi. Ini makna syukur kami. Ya kan, kepada siapa? Tuhan yang menciptakan kami. Nah termasuk sebagaimana Anda bersyukur ketika panen padi, namanya membuat satu kegiatan namanya Padungku gitu loh. Saya bilang, oh begitu ya. Nah apa itu maksudnya, bahasanya itu? Ya saya menjelaskan. Bacaan-bacaan sholat itu dari iftitah, ya kan, ta'awud, ya kan, basmalah dan selainnya. Mereka mangut-mangut di situ. Oh luar biasa ya. Nah dari situlah kemudian mereka, Tertarik. kalau begitu saya bisa ikut enggak itu? Apa namanya sampai begitu? Iya. Sholat ya kan, ya kan. Tapi kalau mau sholat ya kan ada syaratnya ya kan. Karena apa? Hanya orang muslim yang bisa mengerjakan sholat. Oh begitu. Jadi syaratnya bagaimana? Ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang bagaimana itu? Dikejar, Pak. Nah, setelah saya jelaskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka bertanya artinya. Nah, ketika kita menjelaskan artinya, itulah yang kemudian menjadi renungan. Renungan, kalau begitu saya mau. Maka ketika itulah kemudian besok ya kan 1, 2 orang masuk Islam. Nah, kemudian nyusul itu hampir setiap hari dulu itu masuk Islam. Ya kan. Kemudian sampai massal, ada yang 17, 20, ada yang 30. Ya Banyak. kan. Pernah sampai 300. Ustadz. Iya, pernah 100 ya kan. Ini
Saya juga sedang ditunggu Ustaz. Ya kan, kemarin ada anak kepala suku turun nyamperin kepada orang saya di sana, "Kapan Ustaz pulang?" "Kenapa?" "Diundang ke Gunung Tuah, di atasnya kampung Mualaf yang pertama itu." "Jauh ya?" "Iya." "Kenapa?" "Pokoknya Ustaz datang diundang kepala suku." Saya dengar ada wacana mau masuk Islam, Oh gitu. begitu. Mungkin sekitar 50 lebih. Terus kalau mereka udah masuk Islam Ustaz, Ustaz ngajarkan apa? Sholat atau apa? Ya pertama, ini juga uniknya kan. Iya Kan kita belajar ngaji ya kan. iya. Nah, mereka juga mau belajar Iqra. Mmm, Kadang-kadang anak-anak mereka ini belum Islam, mereka juga mau belajar Iqra. oh gitu ya? Ya. Jadi kemudian kadang-kadang yang unik itu Ustaz, Iya. mereka sudah tahu baca Al-Quran, mereka masuk Islam, Oh gitu. Nah, bahkan jilbab ini menjadi budaya. oh gitu. Ketika Jadi jangan terkecoh nanti. Ada juga yang belum Islam tapi pakai jilbab, begitu loh. Seperti itu. Karena apa? Nyaman dia rasa, Aman. seperti itu. Itu gambarannya di sana. Berarti mereka sekarang banyak yang belajar Al-Quran ya? Ya alhamdulillah ya kan anak-anak kita ini kan, ya ada sudah sampai masuk ke pondok pesantren, bahkan ada sekarang anak pedalaman yang masuk ke STID, ya kan. Alhamdulillah. 2 orang, perempuan lagi, seperti itu. Bahkan kemarin juga sudah selesai belajar program bahasa Arab, murid yang pertama kali itu. Nah sekarang mengabdi di pondok di sana. Berarti di sana sekarang udah ada masjid, sekolah. Alhamdulillah dari 3 pedalaman sudah ada 3 masjid. Ngoyo, Wimalingku, Lambentana, ya. Kemudian ini di pondok sementara proses bangun masjid, ya. Kemudian juga bangun asrama untuk menampung mereka yang dari pedalaman, Iya iya. seperti itu. Terus apakah Ustadz juga selain mengajarkan apa itu, keislaman ya kepada mereka, pengetahuan seterusnya, apakah juga membantu ekonomi mereka? Nah ini Iya hal yang sangat mendasar di pedalaman. iya. Karena dakwah ini kan Ustaz tidak hanya sebatas mengislamkan mereka, mengajarkan Islam dengan kehidupan mereka seperti ini. Maka inilah tantangan bagi kita para dai, ya termasuk saya. Jadi seorang dai itu saya sering menyampaikan setelah saya melakukan kegiatan dakwah di pedalaman, harus punya referensi yang banyak dari berbagai macam aspek. Seorang dai itu harus tahu dunia medis. Seorang dai juga harus tahu tentang dunia hukum. Seorang dai harus tahu ya kan tentang ilmu pertanian. Dari segala macam aspek. Karena apa? Ketika awal saya di pedalaman, yang dihadapi banyak. Menghadapi masyarakat gizi buruk, kesehatan yang buruk, kemudian pendidikan, kemudian bagaimana membangun ekonomi mereka. Nah ini tantangan-tantangan kita para dai. Nah sehingga saya melakukan beberapa program-program. Ya contohnya dulu program pemberdayaannya bawa bibit coklat, ya kan kita buat pembibitan. Dan itu praktek Ustaz. Nah kemudian bawa pohon-pohon, buah-buahan, ya kan begitu. Jadi kalau lihat nanti umpamanya Ustadz bisa ke pedalaman di kampung Mualaf Dusun Ngoyo, kalau lihat pohon kelapa ya itulah umurnya, ya kan dakwah di sana, seperti itu. Nah sekarang kita sedang membangun pemberdayaan ekonomi mereka, yaitu tanaman nilam, minyak asirin tadi itu. Nah ini. Nah inilah kemudian ketika dulu kami ya kan harus banyak membawa obat-obatan, membawa program perbaikan gizi, minimal sudah tidak seperti itu untuk kampung Mualaf yang pertama, seperti itu. Nah jadi kami ini kan sejak mampu melahirkan kampung Mualaf Dusun Ngoyo, sampai hari ini belum ada sentuhan pemerintah. Sehingga saya sering menyampaikan gini, bangsa ini loh, nah sekarang sudah mau 80 tahun, 17 Agustus ke depan merayakan kemerdekaannya, saya mengatakan, masih banyak anak bangsa hari ini di pelosok negeri Nusantara, potret nyatanya Morowali Utara. Mereka belum merasakan arti sebuah kemerdekaan. Apa itu Indonesia? Apa itu merdeka? Seperti itu. Ya alhamdulillah, kami ini para dai melakukan itu, memerdekakan anak bangsa.
Seperti itu. Dan mereka kemudian hanya tahu tentang Indonesia, apa itu sekolah, apa itu namanya ya kan membangun ekonomi, bagaimana pentingnya hidup berkampung dan bermasyarakat. Itulah lahirnya sebab dakwah dengan hadirnya kita di pedalaman, Iya, Ustaz. baik Ustaz. Dalam masalah ekonomi, Ustadz selain tentu dapat bantuan ya dari Dewan Dakwah ya. Selain dari Dewan Dakwah, Ustadz dapat bantuan dari mana lagi? Intinya saya belum bisa menjawab dari mana bantuan itu. Oh gitu. Heeh. Ya selama ini kan kami sebagai dai Dewan Dakwah, Iya, itu yang melakukannya. Kami ya kan berbagi seng kepada mereka, kami membuatkan rumah layak huni, kami membuat ya kan ngoyo dari gelap menjadi terang, seperti itu. Tetapi kan kita belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Contohlah di Lamben Tanah, iya, ketika mereka kita sudah ajak berkampung, bermasyarakat, iya, problemnya kan adalah perumahan. iya itu. Nah, dari 50 kakak kemarin yang masuk Islam, akadnya kita ingin bagaimana bisa membuatkan mereka rumah layak huni. Betul ya. Ya, kami alhamdulillah baru bisa membuat 7 rumah layak huni, ya kan. Iya, Karena apa? Itu tadi kita ini terbatas, iya, ya kan. Seperti itu. Karena apa? Kami membagi, ini untuk perbaikan gizi, ini untuk ya kan perjalanan para dai di pedalaman, ya kan, seperti itu Ustaz. iya, Jadi memang sudah dibagi-bagi. Ya intinya bicara cukup, cukup Allah aja yang tahu kalau saya begitu ya kan. iya, baik. Heeh. Biasanya kan dari Kemenak ada ini juga Ustadz, bantuan. Oh nggak ada? Belum pernah. Belum ada ya? Intinya saya juga sudah sering menyampaikan baik kepada pemerintah daerah. Sebenarnya enggak perlu saya sampaikan, mereka juga sudah harus tahu karena mereka kan pasti punya data, Iya, seperti itu. Ngoyo, dari saya merintis sampai hari ini, saya saja hanya baru satu membuat contoh perumahan layak huni. Nah, tetapi karena kita keterbatasan, karena kami ini bukan negara, hanya menggalang dana sosial dari 2000 tadi itu, iya, ya kan. Kita baru hanya bisa berbagi seng, kadang-kadang satu kakak 20 sampai 40 lembar. Ya seperti itu, Ustaz. Nah, macam ini kemarin ngoyo terang ya kan, kita baru bisa memasang panel baru 20, masih 40. Jadi saya sebenarnya ingin mengatakan begini, ketika kami para dai telah melakukan, telah merintis bagaimana saudara-saudara kita di pedalaman ini kemudian memiliki status yang jelas sebagai warga negara, dan kemudian yang tadinya mereka nomaden, kami sudah melaksanakan mereka hidup berkampung. Tentu harus ada tindak lanjut dari pemerintah. Ya, maksud saya, buatkanlah mereka rumah layak huni, kemudian program, ya contoh minta maaf, ketika hari ini negara tiba kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, saya bersyukur dan terima iya, kasih dengan program gizi, ya kan. Tetapi kami 2024 sudah melakukan itu di daerah pedalaman, seperti itu. Tetapi program ini yang sudah di-launching oleh pemerintah, sebenarnya daerah-daerah yang seperti itu yang lebih utama mendapatkan prioritas belum juga berjalan di daerah-daerah pedalaman, bisa masuk ya belum masuk, seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kan nanti. cerita ini bisa sampai gitu Betul, loh. betul ya, betul. Ya termasuk seperti di kementerian-kementerian. Contoh, kalau ditanya oleh pemerintah, berapa yang dibutuhkan rumah? Ya kami butuh rumah sampai kurang lebih 500 unit. Ya kan seperti itu. Untuk masalah. Karena apa? Mereka betul-betul. Karena mereka ini orang-orang fakir. Iya, Agama aja enggak punya, baru masuk beragama. Ya kami enggak pernah, apa ya, saya ingin mengatakan begini, ada juga saudara-saudara kita, umat yang lain masuk ke sana. Misinya sama, ingin membangun peradaban mereka dari hidup berkampung dan bermasyarakat. Nah, tetapi ketika kami sudah melakukan ini, ayo peran pemerintah. Ya seperti Kementerian Desa, apa yang harus dilakukan, PUPR, kan seperti itu, pertanian. Nah, sehingga kemudian kami ini dijadikan mitra.
kepanjangan tangan pemerintah yang ada di garda terdepan di daerah-daerah seperti itu mungkin Ustaz. Iya, baik. Kemudian Ustaz, dari dakwah Ustaz yang puluhan tahun ini ya, baik di Bajo maupun di Morowali, Ustaz kan tentu punya murid ya, punya kader ya. Iya. Apakah kader-kader Ustaz ini sekarang sudah mulai muncul Ustaz atau membantu Ustaz? Iya. Ustaz. Jadi hari ini alhamdulillah, termasuk hari ini saya 2025 ini tahun bersyukur gitu loh bagi saya. Alhamdulillah anak-anak daerah yang kami kader, yang kami masukkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, hari ini adalah perdana lulus 3 orang. Oh, Dan langsung menjadi dai pulang kampung untuk mengabdi di pedalaman. Seperti itu Ustadz. Dan kemudian ada juga yang kemarin belajar ya kan, karena dia tidak punya latar belakang pendidikan formal, iya. tetapi bagaimana kita menitipkan. Ya, ada kerjasama juga dengan Yamima, kemudian Muala Center Ayah Shofa Indonesia, ya kan. Ayo kita sama-sama berbagi mengambil peran yang sama, seperti itu sesuai dengan kemampuan. Saya nitip ini anak, ya kan. Alhamdulillah kemarin program belajar bahasa Arab ya untuk anak binaan kita dari pedalaman. Bahkan juga yang tadinya mereka belajar di sekolah pedalaman pertama kali, hari ini sudah bisa menjadi guru ya kan di tempat dia belajar dulu. Seperti itu. Itu gambarannya Ustaz. Iya, alhamdulillah ya Ustaz, kader-kader udah mulai muncul ya dan mulai mengabdi di daerahnya. Dari pengalaman dakwah Ustaz selama ini ya, apa Ustaz tantangan terberat yang Ustaz hadapi? Ya tantangan terberat Dakwah itu di dalam dakwah di pedalaman tadi saya katakan adalah medan. Ya tentu walaupun medan hari ini tidak seberat di masa lalu. Iya. Karena dakwah ini tidak main-main. Saya katakan contoh, kalau saya mau pergi ke Marisha, Iya. itu kampung binaan yang masuk di wilayah konservasi cagar alam. Iya. Di sana tidak ada akses jalan darat. Kami menempuhnya harus lewat jalur laut sampai ke Muara. Dari jalur laut itu, dari kapal yang besar kemudian ganti kapal yang kecil. Habis itu sampai di Muara ganti perahu yang lebih kecil lagi untuk bisa masuk ke pedalaman. Itu rel kos mau perjalanan saja ke sana. Pulang pergi itu tidak cukup 7 juta Ustaz. Tidak main-main. Jadi itu ya kan setiap bulan yang harus dipikirkan untuk dai yang bertugas di pedalaman sana. Dan saya tidak bisa meninggalkan dai ketika baik mengantar maupun umpamanya mereka harus keluar. Dalam arti mau pergi ke tempat yang menjadi problem ketika mereka kadang-kadang kehabisan bekal. Karena tidak ada komunikasi. Kami hanya bisa menjatah ini ya untuk kebutuhan 1 bulan kami antar. Nah kadang-kadang kan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena apa? Kadang-kadang dengan anak-anak binaan kita. Karena anak-anak di sana ini kan kadang-kadang tidak kayak kita umumnya. Oh anak kita ini mau belajar. Orang tuanya masakkan kan begitu. Orang tuanya tinggalnya di kebun. Anaknya sama kita ya harus kita masak. Jadi yang paling berat itu kan itu baru perjalanan, belum logistik kebutuhan itu. Ya, jadi 1 kali perjalanan tidak main-main. Dan kita tidak punya armada tadi itu, seperti perahu segala macam. Itu untuk daerah. Kemudian kendaraan seperti Lambin Tanah. Kita kalau pergi ke Lambin Tanah tidak lari sekitar sampai 5 jutaan operasionalnya. Beli bensinnya, perbaikan kendaraan motornya, kadang-kadang lebih dari itu. Karena medannya tadi itu yang ekstrim. Kadang-kadang perjalanan kita ini bisa sampai 2-3 hari. Apalagi kalau cuacanya tidak bersahabat. Umpamanya sampai, kan gini loh, di sana itu curah hujan itu lebih tinggi daripada. Nah, itu yang dihadapkan, itu tantangan. Jadi biaya operasional itu tidak kecil dakwah pedalaman. Itu salah satu. Yang kedua, ya kan,
otomatis kita ini harus memiliki kepekaan yang tinggi, dakwah di pedalaman. Karena betul-betul mereka itu menaruhkan segala macam harapan ke kita ketika terjadi segala macam masalah. Contoh, saya tuh paling ngeri itu ketika ada kabar, "Ustadz, ada binaan kita di sana mau melahirkan. Kondisinya tidak bisa melahir normal." Kadang-kadang Ustadz, ibu hamil yang kita bawa turun untuk berobat ke puskesmas itu tidak sampai di tempat tujuan. Itu problem kita. Sehingga jalan ini betul-betul, kalau ada jalan itu minimal menjadi beban yang ringan. Itu adalah yang menjadi problem kita. Nah, kemudian dari segi kesehatan, kita ini butuh tenaga-tenaga medis, butuh peralatan. Ya harus ada orang yang mau bertugas medis di sana. Sehingga ya sampai hari ini daerah binaan kami itu tidak ada tim medis. Itu problematikanya. Ya saya dulu ibaratnya merangkap, Ustaz. Saya harus bawa obat-obatan seperti paracetamol, minimal ya kan, vitamin, penambah darah, bawa kain kasa, kadang-kadang bawa alkohol, bahkan sampai karter, pisau karter itu. Ya kita kadang-kadang dihadapkan dengan suatu emergensi. Yang mau tidak mau harus kita mengambil sikap dan keputusan. Gitu. Itu kondisi. Ya baik, itu adalah tantangan atau dukanya Ustaz ya. Nah tentu ada sukanya juga Ustaz. Iya. Apa? Sukanya apa? Ya sukanya gini, suka ini ibaratnya menjadi bahan hiburan saya. Iya. Apa Ya contohnya? kan, memotivasi saya. Sehingga saya ini kalau buku saya selesai Ustaz, ada yang betul-betul kalau kita ini membaca menjadi renyuh. Ya kadang-kadang ada cerita jenaka juga yang membuat itu menjadi hiburan gitu loh. Contoh hiburannya, ya kan, ketika saya dulu datang, mereka tidak mengerti apa ini teknologi, apa ini makanan-makanan, kan begitu. Karena bagi mereka itu, kita bawa garam itu sudah ghanimah Ustaz. Apalagi sampai bawa ikan kering. Subhanallah. Ya kan? Karena melihat suatu yang baru, apalagi seperti ikan kering itu, ya tanpa digoreng, tanpa dimas, cium baunya makan udah gitu. Ya kadang-kadang kita ketawa. Nah, kemudian mereka lahap, ya kan, seperti itu. Nah, contoh kecil ya kan. Ketika saya membawa sabun segala macam. Kalau Ustadz Fadlan kan, mereka dikenal dengan Ustadz Sabun. Ya, ini bicara sabun juga ini ada uniknya. Nah, saya dulu bawa sabun untuk bagaimana belajar kesehatan, kebersihan, mandi. Nah, ternyata karena sabun ini sabun Harmoni, baunya kayak jeruk, kayak bau apel. Nah, dikira ini makanan. Jadi dimakan. Begitu dimakan, ya kan saya tanya, "Enak?" "Enak," katanya. Padahal mulutnya sudah dengan busa. Seperti itu. Nah, itu. Iya. Nah, baru contoh lagi kisah ya kan. Ya mungkin mereka mau menghargai kita sebagai tamu, Ustaz. Iya. Ini cerita ya kan. Jadi dia menanak nasi gitu di kuali. Iya. Maka nasinya itu, berasnya itu enggak dicuci. Langsung dimasukin aja ya kan. Airnya direbus langsung masukin. Diaduklah dengan sendok kayu. Anjing lewat, dipukul pantatnya, pak gitu loh Ustaz, ya kan. Habis itu pakai ngaduk lagi. Saya ingat waktu itu 3 kali ya kan, habis ngaduk pukul lagi karena anjingnya dekat lagi. Nah setelah masak, Iya. itu dihidangkan kepada kita, ya kan, ayo kita makan. Iya, terus? Jadi teman-teman nanya, "Ustadz gimana?" Makan kalau begitu. Kenapa? Allah itu yang maha, ya kan, seperti itu. Jangan gara-gara kita ndak makan, kemudian mereka tersinggung. Sehingga disitulah kemudian dalam ekspedisi dakwah dulu saya, awal-awal, sama teman-teman, ada 3 syarat ya, kalau kalian mau ikut ekspedisi dakwah pedalaman dengan saya. Apa itu Ustaz? Gampang, saya bilang begitu. Jangan main-main Ustaz, gampangnya gimana? 1, Iya. kamu jangan pernah tertawa ya, kalau tidak ada sebab akibat. Wah,
Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Oh gitu ya? Yang kedua, jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Iya. Apalagi itu katanya. Yang ketiga apa? Kamu harus mampu menahan rasa jijik, ya kan? Karena kalau bicara jorok, ya super jorok, ya kan seperti itu. Karena mereka belum tahu apa itu kesehatan, apa itu makanan gizi, makanan besi, enggak tahu. Jadi maksudnya, jangan tertawa kalau tidak ada sebab akibat, jangan Anda bercanda ketakutan nanti mereka tersinggung. Jangan terkesan suasana dan keadaan, ya walaupun gadis-gadis pada waktu itu, ya mereka juga masih pakai kulit kayu pohon, sebatas untuk menutup aurat. Ya maksud saya harus mampu menahan sifat rasa jijik, yaitu tadi, kondisionalnya kayak tadi itu. Kadang-kadang kita diberikan minum dari bambu cangkirnya, ya kalau bambunya baru ndak ada masalah Ustaz. Yang itu dicuci kemudian ya kan sudah dengan air yang butek, gimana? Kadang-kadang ya ndak mampu mencium, ya sudah tutup aja hidungnya, yang penting masuk aja, ya kan. Allah itu yang tahu, saya gitu. Nah ini Iya. tantangan-tantangan dakwah, ya kan seperti itu. Baik, Ustadz sekarang berarti tinggal di Morowali Utara dengan keluarga ya? Keluarga, Anak berapa? anak 1, Anak 1. ya. Anaknya udah Udah kuliah, sudah selesai, selesai ngajar di pondok juga dan pondok di Gorontalo. di Gorontalo. Iya di Gorontalo. Udah pisah berarti? Eee, s belum nikah juga. Belum nikah, nggak usah udah pisah dengan keluarga? Iya pisah, tapi sering pulang. Tapi kemarin udah sampaikan, nanti akan balik juga kembali ya. Kalau memang nanti sudah ada program pondok tahfiz nanti saya pulang kan. Iya. Heeh. Baik, ini terakhir Ustadz ya, Baik, mungkin 2 terakhir lah. Dengan pengalaman Ustadz ini yang masya Allah nih ya, di Morowali Bajur terus dengan, penghayatan dan juga dengan misi dakwah yang mulia ya, baik dakwah lisan maupun dakwah bilhal ya. Nah ini Ustadz apa ini pesannya kepada anak-anak muda ya, seperti misalnya lulusan-lulusan dari alumni STID seterusnya atau ya generasi muda lah ya, dalam dai di tanah air ini apa pesannya? baik. Jadi pesan saya sederhana. Anda ingin sukses membawa Islam, ikutilah orang yang pertama kali membawa Islam. Siapa? Ya Rasulullah. Kemudian siapa? Ya para sahabat. Karena Rasulullah SAW menjadi teladan yang baik bagi para sahabat. Kemudian kita harus banyak referensi. Kemudian yang sangat mendasar bagi kita sebagai seorang da'i, pahami dengan baik sistematika wahyu. Konsep itu membantu kita untuk menjadi da'i yang eksis. Dalam hal apa? Karena kita ini dakwah di daerah Nusantara. Indonesia ini kaya dengan suku dan bahasa. Seperti itu. Maka pelajarilah setiap aspek suku, adat istiadat, dan budaya itu tadi. Karena kita masuknya dari situ Ustaz. Mengenal karakteristik. Maka itulah pahami dengan baik definisi Iqra. Turunnya surat, ya kan? Al-Alaq tadi ini 1 sampai ayat 2. Kemudian ketika kita mampu membaca siapa diri kita, kemudian siapa Allah, dan apa maksudnya Allah ciptakan alam semesta ini, maka insya Allah berarti kita sudah paham memaknai Iqra tadi itu. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita punya kemampuan membangun surat Al-Mujammil. Itu sangat penting spiritual kita. Karena kita tidak mengandalkan akal kita. Kita tidak bermain-main dengan akal dan pikiran kita dakwah. Maka butuh spiritual. Ketika kita mantap Al-Mujammilnya, maka insya Allah. Ketika kita kepada Al-Mudatsir, kum fa'anjir tadi ini, maka insya Allah. Kita seperti yang disebutkan dalam surat Al-Adiyat, seperti kuda terbang yang berlari kencang. Itu. Jadi intinya, dakwah ini sederhana saja. Apalagi di daerah pedalaman. Tampilkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Tidak usah neko-neko. Insya Allah dengan kita tampilkan akhlak kita sebagai seorang muslim, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan bilhal, minimal kita bisa menemani aktivitas masyarakat kita.
sebagaimana dai-dai alumni STID yang pernah bertugas di sana, di Morowali Utara, bahkan kemudian dia bertugas di tempat lain, dan dia menerapkan itu. Dan alhamdulillah dia masih eksis, karena dia belajar tentang itu. Dan kemudian kita harus mampu membangun ya kan kerangka berpikir referensi khazanah yang luas. Ya kita juga harus dai bukan hanya sebatas tahu mengaji, minimal juga harus tahu hukum, tahu ekonomi, konsep perdagangan, tahu pegang cangkul. Sampai bahasa saya gini, masa Anda ini sebagai seorang dai tangannya tidak berurat, kan gitu. Nah, berarti Anda tidak pernah kerja berat seperti itu. Nah, kita di lapangan semua ini kadang-kadang datang kepada kita, tetapi ketika setiap ada apa-apa kita punya kemampuan. Ibaratnya gini, dai itu adalah tempat rujukan berbagai macam masalah. Dan setiap dai itu harus punya solusi. Ketika ada satu masalah, maka dai itu harus punya 99 solusi menyelesaikan masalah. Seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi ini mungkin harapan saya kepada para dai. Intinya, jangan Anda mencari zona-zona nyaman. Karena dakwah ini adalah satu kata yang sangat mulia. Karena kata dakwah ini menjadikan dunia akan selalu pada tatanan yang normal karena nilai kemaslahatan itu akan selalu eksis. Ketika dakwah ini tidak ada, maka ini tentunya akan terjadi kerusakan sistem, ya kan, alam semesta, jagat raya dan seisinya. Jadi ini mungkin gambaran saya. Maka yang hari ini saya pesankan kepada para dai, kalau kita sudah siap menjadi dai, ya kan, tentu konsekuensinya harus siap mengambil risiko. Karena dai itu akan banyak ujian dan tantangan. Sehingga sering, Ustadz, coolnya apa? Semua masalah hadapi dengan senyuman. Kalau pegunungan seperti itu banyak Ustadz, setinggi-tingginya gunung, dia tetap ada di telapak kaki kita. Selesai masalah. Begitu. Mungkin begitu Ustadz. Ya baik. Baik Ustadz, terima kasih banyak nih atas pengalamannya ya, atas inspirasinya ya, atas tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil inspirasi dari pengalaman panjang puluhan tahun Ustadz Sigit ya, baik di Bajo maupun di Morowali Utara, terutama untuk dai-dai muda, generasi muda ya, agar mempunyai semangat dakwah yang militan, ya mempunyai pengetahuan yang luas ya, seperti kata Ustadz Sigit tadi. Jadi seorang dai tidak hanya paham tentang keislaman, tapi juga paham tentang pertanian, tentang hukum, tentang masalah sosial, politik, ekonomi dan seterusnya. Sehingga dai diharapkan menjadi pemimpin umat dan menyelesaikan masalah-masalah di umat. Demikian pemirsa Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia, semoga bermanfaat podcast kita kali ini, dan sampai jumpa lain waktu. Kita akhiri dan alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Ustaz.